Saya belum berhaji, baru calon. Mohon doanya jamaah, mudah-mudahan saya segera bisa berhaji. 2002 usaha saya bangkrut ditipu orang Islam. Maka alhamdulillah saya masuk Islam bukan karena orang Islam. Kalau saya masuk Islam karena orang Islam, lebih baik balik Kristen. Tapi saya masuk Islam karena ajaran Islam. Dari situ saya mengambil kesimpulan, walaupun kiai kalau Islamnya belum kafah, maka suka menipu juga. Maka hati-hati ya, ada kiai yang mengajarkan Islam Nusantara. Jangan ikuti. Itu kiai butuhnya cinta dunia takut mati. Usaha bangkrut. 2003 badan sakit, usaha bangkrut, suami saya meninggal. Ibu nikah berapa kali, Bu? Kalah terakhir sama saya. Saya nikah 3 kali. Bukan suami saya 3 loh ya. Saya nikah 3 kali. Saya nikah pertama tahun 85 dengan ketua pengajian yang saya murtadkan, dan dia seorang aktivis mahasiswa Islam. Tahun 85. Tahun 87 punya anak. Tahun 92 kami cerai. Kenapa cerai? Suami saya balik Islam, saya tetap Kristen. Saya menjaga 7 tahun. Februari 99 saya masuk Islam. Juli 99 saya nikah sama orang Islam. Nikah 4 tahun, belum punya anak. Allah ambil suami saya. Orang yang mengajari saya sholat, mengajari saya baca alif bata, diambil sama Allah. Allah mau melihat saya tetap Islam atau tidak. Badan sakit, usaha bangkrut, suami meninggal. Stres gak, Ibu? Stres gak? Enggak, Bu. Kok enggak stres? Itu baca Quran surat Al-Ikhlas gimana? Allahu Samad. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Orang Islam menggantungkan hidupnya sama Allah, curhatnya sama Allah. Jangan ikut-ikutan di TV. Curhat dong, Mas. Saya orang Cumpak, Mas. Suami saya sudah 3 bulan tidak membiayai hidup saya. Oh, orang dari Sabang sampai Merauke tahu. Oh, itu orang Cumpak, tidak diurusi suaminya. Dasar laki-lakinya tidak bertanggung jawab, mempermalukan diri dan keluarga. Nampaknya bagus, tapi studio TV itu mau mempermalukan kita umat Islam, tapi kita nggak merasakan. Terutama orang perempuan, curhat dong depan umum. Ya. Curhatnya sama siapa? Curhat dong Allah. Quran surat Taha ayat 132. Sholatlah dan sabarlah, kami tidak minta kepadamu, kami yang memberi kepadamu. Ya. Badan sakit, usaha bangkrut, suami meninggal. Seminggu suami saya meninggal, orang tua saya datang. Ibu saya bilang, suamimu sudah mati. Kamu nekat Islam apa balik Kristen? Saya bilang nekat Islam. Saya diejek, diolok sama ibu saya. Ibu saya bilang, kamu masuk Islam dapat apa? Tuh adik kamu yang pendeta diberikan rumah sama jamaahnya. Kamu masuk Islam, kamu ditipu orang Islam. Kamu dapat apa? Saya bilang saya dapat rumah di surga. Pantang ketika Islam dihina, ikut menghina Islam. Sampai tetes darah penghabisan saya akan membela ketika Islam itu dihina. Maka moto hidup saya siap berjuang dan mati dalam Islam. Allahu Akbar.
selain air susu ibu. Ditotal semua sama ibu saya. Saya lahir 13 Oktober tahun 62. Ditotal sampai Agustus 2003. Dan harus saya kembalikan. Dikembalikan enggak? Kembalikan. Kenapa? Karena nilai surga lebih mahal daripada bumi dan seisinya. Pikirnya ibu saya akan jadi miskin. Saya ini setiap Selasa dan Kamis didoakan orang tua saya. Didoakan apa? Supaya sakit, supaya miskin. Nanti kalau sakit, miskin pasti balik Kristen. Nyatanya saya tambah gemuk. Mau nurunin berat badan aja susah, apalagi di Padang ini. Makanya wah enak-enak. Tahun 2003 saya diuji dengan harta. Lolos tahun 2003. Selesai? Tidak. Tahun 2004 saya diuji dengan anak saya. Anak kandungan saya cuma satu, si Kok. Hanya satu. Anak kandungan saya. Anak kandungan saya bertanya, Bunda, nekat Islam apa balik Kristen? Saya katakan nekat Islam. Anak saya tanya, apa hebatnya Islam? Saya katakan, nah, hanya dengan Islam kita bisa masuk surga. Karena agama milik Allah adalah agama Islam. Apa kata anak saya? Kalau nekat Islam, pilih anak atau agama. Anak saya cuma satu anak saya, anak kandungan saya. Saya katakan pilih agama. Anak saya bilang kalau pilih agama mulai malam ini kamu bukan ibu saya dan saya bukan anak. Jadi saya sudah putus hubungan sama anak saya. Anak saya sudah memutuskan hubungan dengan saya sudah 14 tahun. Ramadan kemarin genap 14 tahun. Jangankan melihat wajah anak saya, dengar suara anak saya sudah 14 tahun tidak mendengar. Kenapa? Karena saya mendidik dia Kristen dengan taat sejak kecil. Kalau bukan hidayah Allah, tidak mungkin dia masuk Islam. Maka jaga hidayah itu ibu bapak. Jaga iman Islam itu. Anak saya resmi memutuskan hubungan dengan saya. Sampai sekarang anak saya belum dapat hidayah. Bahkan bertahun-tahun memacari seorang muslimah. Katanya anak tokoh agama Islam dari Jambi. Anak saya laki-laki sudah memurtadkan anak-anak perempuan Islam. Tidak ada anak saya yang memutuskan hubungan dengan saya. Saya ini sudah tidak bisa menghubungi anak saya. Nomor saya sudah diblokir. SMS gak bisa, Facebook gak bisa, WA gak bisa. Sudah diblokir semuanya. Tidak hanya anak saya, tapi resmi seluruh keluarga besar saya memutuskan hubungan dengan saya. Oleh nenek saya tidak diakui cucu. Oleh orang tua saya tidak diakui anak. Oleh adik-adik saya tidak diakui kakak. Oleh om tante saya, makcik, pakcik saya tidak